Untuk tahun 2025, saya tidak merubah anggaran. Nggak ada fiskal agresif. Yang saya lakukan adalah memanage uang dengan lebih bagus, sehingga tidak mengganggu perekonomian, bahkan bisa mendorong perekonomian dengan kondisi anggaran yang ada. Saya pikir sih, second half tahun 2026 akan bisa menuju 6% atau lebih. Baik, second half 2026. Begitu. Kami masih akan melanjutkan diskusi bersama dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Pak Purbaya, kita lanjutkan kembali diskusi kita, mungkin yang cukup menarik dan menjadi perhatian utama para pelaku pasar ini, Pak, terkait dengan sorotan Anda untuk market domestik kita, untuk equity market, pasar saham domestik kita, begitu ya. Anda juga cukup optimis bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan akan to the moon dengan targetnya 36.000 di 10 tahun mendatang, 2035, begitu Pak. Ini seperti apa mungkin optimisme Anda dan bagaimana dari Anda juga bisa menjalankan dan memastikan begitu ya bahwa dari sisi fiskal ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara fundamental sehingga akhirnya terefleksi kepada pasar saham kita. Berapa tuh pertanyaan tadi? 1, 2, 3, 4. Jadi gini, kalau orang yang teknikal jangka pendek mungkin nggak bisa ngerti gimana bisa sampai ke 36.000. Memang tools teknikal cuma untuk berapa hari aja, bahkan berapa bulan juga susah. Jadi mereka harus belajar fundamental perekonomian seperti apa. Kalau saya pelajaran dari siklus bisnis kita yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu, dari mulai naik sampai di ujung siklus itu biasanya 4 sampai 6 kali, kira-kira gitu. Jadi dulu juga saya nggak percaya 4 sampai 6 kali, masa nanti di atas 6.000, sampai juga. Kayaknya seperti itu deh behavior ekonomi dan pasar saham kita. Jadi kalau kita bisa ciptakan siklus bisnis yang ekonomi yang tumbuh terus sampai 10 tahun, itu harusnya dia 4 sampai 6 kali. Kalau saya sekarang mungkin awalnya 7.000, kalau 4 kali udah 28.000, 42.000 kan. Jadi antara itu. Jadi bukan suatu yang mustahil kalau kita siapkan pertumbuhan ekonomi yang kontinu dan tinggi. Apalagi kemarin-kemarin kan tumbuhnya cuma 5 sampai 6 maksimum kan. Rata-rata mungkin 5,5, 5,25% sepanjang 10 tahun, 20 tahun terakhir. Kalau kita ciptakan pertumbuhan ekonomi atas 6%, gambarannya akan beda. Bukan karena goreng-gorengan naiknya, tapi karena fundamental ekonominya naik sehingga perusahaannya jadi besar dibanding sebelumnya. Sehingga nilainya di pasar pun naik sesuai dengan perkembangan size dari perusahaan itu. Itu yang terjadi sebetulnya. Baik. Anda juga menyampaikan begitu ya bahwa akan memberikan insentif jika saham goreng-gorengan ini dihapus gitu ya, dibersihkan begitu ya, artinya pergerakan saham-saham kita memang lebih cenderung kepada fundamental begitu. Nah, benchmarknya sendiri akan seperti apa dan mungkin insentif yang akan diberikan juga akan seperti apa? Kalau saya amatin selama berapa puluh tahun di pasar modal, itu saham sering banyak yang digoreng. Cuman kalau ada yang ketangkep pun nggak pernah dihukum. Jadi penggoreng itu ada terus di capital market. Yang rugi adalah investor kecil ketika mereka invest di saham yang nggak naik, atau kan goreng kan udah naik dijatuhin kan jeder, uang mereka hilang, jadi banyak mereka yang jadi korban. Itu yang mencegah atau menghalangi pertumbuhan kapital mereka kita dengan maksimum karena orang takut. Mereka pikir yang bisa masuk ke pasar saham adalah orang yang canggih betul, yang punya teman penggoreng dan lain-lain. Nah, kalau itu dihilangkan, mestinya akan banyak investor retail atau yang lain-lain yang berani masuk ke pasar saham. Itu akan menggelembungkan pasar saham dengan signifikan. Apa indikatornya kita lihat aja nanti. Berapa orang yang dihukum oleh bursa atau OJK dalam setahun 2 tahun ke depan. Kalau nggak ada, berarti mereka nggak ngapa-ngapain. Oke. Kan kelihatan sekali siapa yang goreng, siapa yang nggak. Mereka tahu kok datanya. Ya. Saya di pasar modal waktu itu juga tahu siapa yang main sini. Tapi biasanya ada yang dapat. Ya. Itu nggak selalu sulit mereka deteksi kalau mereka mau. Jadi saya lihat keseriusan mereka dari situ. Kalau nggak ada yang ditindak, ya udah nggak ada fasilitas apa-apa. Mungkin mereka saya pajakin bursanya. Baik. Nah, pernyataan Anda yang lainnya juga cukup ramai begitu. Ini kemarin berkaitan juga dengan moratorium cukai rokok begitu ya. Ini juga ada pro dan kontra begitu Pak. Ada yang cukup ada yang pro dan juga ada yang kontra begitu. Mungkin secara regulasi sendiri seperti apa? Kapan targetnya untuk regulasi moratorium ini akan keluar secara resmi ke depannya Pak? Kan itu cukai rokok diumumkan setiap berapa setahun sekali kali ya. Yang saya lakukan saya diam aja. Saya kan nggak rubah. Ya. Untuk yang besar-besar ya tetap aja sebesar tadi 57% kalau nggak salah ya. Jadi saya panggil para pengusaha besar rokok yang tergabung dalam Gapri kalau nggak salah namanya. Saya panggil, apa problem Anda, ini apa. Terus kalau tarif jadi masalah, Anda mau tarifnya seperti apa. Saya tawarin ke mereka loh. Ya. Jadi mereka yang ngambil keputusan tuh. Ya Pak, mereka bilang nggak naik saja sudah cukup. Anda yakin sudah cukup? Udah cukup. Ya udah saya nggak naikin. Ya. Udah, deal. Saya ketawa habis itu, hahaha. Padahal saya menurunin. Wah kalau saya turun, ya enggak, udah selesai. Tapi saya jamin ke mereka, marketnya dijaga dalam pengertian rokok ilegal akan diberantas dari pasar. Ternyata sebagian pembuat produsen rokok ilegal itu adalah
orang dalam negeri juga. Ya, pengusaha kecil. Jadi akan kita enggak kecil-kecil amat, gede. Kecil mereka tuh puluhan miliar, bukan bukan UKM loh. Jadi kita akan masukkan mereka ke sistem yang saling menguntungkan antara mereka bisa hidup, yang besar hidup, yang lain juga bisa hidup, tapi dalam sistem yang legit, nggak ilegal gitu. Ya. Saya akan tawarkan seperti itu. Itu sedang diskusi dengan beberapa pusat-pusat tempat ilegal. Nanti once itu udah setujuin, kita akan eksekusi. Itu yang masih dalam proses, yang mungkin akhir tahun akan jalan. Desember udah jalan tuh. Once itu udah jalan, ya sudah kita jalankan itu. Tapi kalau ada yang macam-macam, saya sikat. Saya nggak akan main-main. Ya. Untuk kategorinya macam-macam sendiri seperti apa begitu detailnya, Pak? Ada kan kelas-kelas saya, gue nggak pernah tahu SKT ini ada sehari berapa juta, berapa bisa produksi berapa. Itu yang akan diatur berapa cukainya. Sesuai dengan penggolongan seperti itu. Jadi ada juga protes. Kalau gitu Anda membuat masyarakat hidupnya tidak sehat. Itu kan kira-kira. Saya cuma tanya waktu itu, policy itu menaikkan terus cukai itu untuk apa? Untuk mematikan industri rokok, kira-kira begitu supaya orang kita nggak ngerokok lagi. Tapi ternyata nggak, kan masih rokok tetap aja malah ilegal yang masuk. Terus saya tanya lagi, ada nggak policy alternatifnya untuk menyerap pengangguran yang disebabkan oleh kebijakan itu? Nggak ada. Kan nggak bisa begitu. Kita menimbulkan keresahan tanpa obat. Jadi saya bilang ya udah kita buat balance dulu sambil nanti siapa Kementerian Kesehatan atau siapa yang bisa mikirkan apa lapangan kerja pengganti untuk menyerap tenaga kerja yang nganggur gara-gara perusahaannya ditutup misalnya. Oke. Jadi kita harus kebijakan itu harus balance. Kemudian kalau kita berbicara juga, mungkin kita beralih ke informasi lain, begitu, topik lain, begitu. Kita berbicara mungkin target dari investor yang sempat meragukan karena kebijakan fiskal agresif ini dikhawatirkan bisa mendorong defisit lebih dari 3% dari PDB begitu. Padahal sebetulnya Anda juga menyampaikan begitu bahwa memang target 3% masih sesuai begitu ya. Nah, bagaimana mungkin cara dari Anda untuk meyakinkan investor khususnya asing dan kemudian mereka bisa menempatkan modal di Indonesia ke depannya? Yang pertama untuk tahun 2025 saya tidak merubah anggaran. Nggak ada fiskal agresif. Yang saya lakukan adalah memanage uang dengan lebih bagus sehingga tidak mengganggu perekonomian, bahkan bisa mendorong perekonomian dengan kondisi anggaran yang ada. Mungkin nanti ada sedikit naik, sedikit itu biasa, tapi akan jauh di bawah 3%. Saya nggak membuat anggaran yang di atas 3% tahun ini maupun tahun depan. Karena saya tahu Anda dan teman-teman media asing, teman-teman Anda juga semua sedang melototin saya, si Purbaya ngapain? Dia tahu fiskal apa enggak? Jangan-jangan di atas 3% bentar lagi. Enggak. Kita akan tetap jaga di bawah 3% semaksimal mungkin. Tapi begini, fiskal ekspansi bukan kita lakukan dengan membesarkan defisit. Dorongan dari fiskal ke ekonomi saya upayakan lebih besar dengan cara tadi memaksimalkan belanja pemerintah di sistem perekonomian, tepat waktu, tepat sasaran, nggak bocor. Yang kedua, memanage uang tadi supaya tidak mengganggu sistem perekonomian. Itu dampaknya signifikan sekali. Jadi saya berusaha menghidupkan dua mesin ekonomi, private sector dan government. Uang tadi itu sebenarnya di bank kan, tapi itu sebenarnya mendorong private sector. Yang government saya akan paksa belanja lebih tepat. Kalau nggak uangnya saya ambil itu ngancem aja. Tapi kalau nggak saya ambil betulan. Supaya governmentnya belanja tepat waktu, tepat sasaran. Jadi inilah mesin pemerintah. Jadi saya harapkan dua mesin ini berjalan ke depannya. Itu akan menciptakan pertumbuhan yang lebih sustainable dan berkesinambungan dengan minimal 6 sampai 6,5%, baru itu aja, belum yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat zamannya Pak Jokowi, mesinnya cuma belanja pemerintah. Zamannya Pak SBY, mesinnya fiskal private sector. Waktu zamannya SBY tumbuhnya 6, zamannya Pak Jokowi tumbuhnya 5. Kalau saya gabung 6 udah jadi modal kan, tambah yang dari 5 itu naik sedikit. Jadi saya nggak terlalu ambisius atau out of the box atau gila-gilaan. Itu adalah hal yang wajar yang dilakukan oleh ekonom kalau memaksimalkan kebijakan untuk perekonomian, untuk ekonomi yang pintar kayak saya. Baik. Dari private sector sendiri, berita strategi spesifik dari Pak Purbaya untuk memajukan sektor ini seperti apa? Karena kalau kita berbicara mungkin ada beberapa yang menyebutkan bahwa saat ini keyakinan investor ini cukup rendah, Pak Purbaya. Karena ekonomi diperlambat kemarin. Itu semuanya bukan investor aja, masyarakat juga rendah keyakinannya. Makanya ada demo besar-besaran itu. Kita rubah policy ini untuk mengembalikan optimisme ke masyarakat, tapi disertai dengan tindakan-tindakan nyata yang betul-betul membalik arah ekonomi. Saya yakin akan balik dengan cepat. Satu ya, saya gelontor uang ke sistem. Udah mulai jalan private sektornya. Nanti ke depan saya akan di bottleneck seluruh hambatan-hambatan sektor di perindustrian atau di pelaku bisnis bisa lapor ke saya akan buka tim di bottleneckin nanti dengan Menko Perekonomian di mana mereka bisa ngadu ke saya, ke kita dan kita akan handle, saya akan rapat pimpin itu setiap 1 hari, mungkin Senin dari pagi sampai sore. Kita
bereskan kasusnya itu dengan cepat. Itu akan memperbaiki iklim investasi dengan signifikan. Karena kalau di atas kertas kan semuanya bagus. Karena Di yang lapangan kan nggak begitu. Jadi saya minta masukan langsung dari lapangan, saya pecahkan di situ. Baik. Karena dari para pelaku usaha, salah satu kendala utama ini adalah inkonsistensi kebijakan begitu Pak. Dan ini mungkin tidak hanya dari Kementerian Keuangan saja, tapi justru melibatkan ekosistem yang lebih besar lagi. Ya, makanya tim itu anggotanya bukan satu kementerian aja, tapi 26 kementerian. Kenapa 26? Karena 2 tambah 6 sama dengan 8. Tapi itu emang kebijakan yang menyeluruh. Ya. Jadi saya nggak hanya Menteri Keuangan saja, di situ ada banyak kementerian yang akan menyelesaikan program secara bareng-bareng. Baik. Tapi karena saya Menteri Keuangan, ya kalau ada menteri yang nggak ikut, misalnya ada masukan yang rubah kebijakannya, dia nggak ikut, ya saya kurangin anggarannya, diam-diam. Tapi disampaikan juga ya Pak. Jadi bisa mendengar juga begitu ya Pak Purbaya. Nah, ini itu kan untuk kebaikan bersama. Ya, baik. Nah, seberapa jauh dan seberapa optimis Anda melihat bahwa berbagai kebijakan Anda ini bisa terefleksi kepada pertumbuhan ekonomi secara angka? Tadi Anda menyampaikan 6% begitu ya. Apakah di tahun 2026 kuartal 1, kuartal 2 atau seperti apa? Kalau menurut prediksi tim dari Departemen Keuangan, sudah mulai ada perbalikan arah ekonomi. Kemungkinan triwulan keempat tahun ini tumbuhnya akan 5,5% ya. Triwulan ketiga akan turun karena perlambatan yang terjadi kemarin kan, dan karena demo yang besar itu. Triwulan keempat akan 5,5. Triwulan ke depan saya harapkan akan tumbuh lebih cepat lagi. Saya pikir sih second half tahun 2026 akan bisa menuju 6% atau lebih. Baik, second half 2026 begitu. Baik, terima kasih Pak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia.